Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam acara menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita dalam beragama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin saya sampaikan tentang penyakit-penyakit yang merusak kesabaran seseorang. Kenapa ini penting, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena sabar adalah sesuatu hal yang mutlak ada kepada seorang muslim yang ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar sesungguhnya adalah sesuatu hal yang mahal, sesuatu hal yang luar biasa. Karena sifat sabar adalah sifat yang mengantar kita untuk ketemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, mari kita jaga kesabaran kita. Mari kita pelihara sifat sabar yang ada pada diri kita, sehingga dia tidak terkontaminasi, dia tidak hilang dari kita, dia tidak rusak sabar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja sifat yang dapat merusak kesabaran itu? Yang pertama adalah sifat tergesa-gesa. Kenapa sifat tergesa-gesa ini merusak kesabaran? Karena sifat tergesa-gesa ini adalah sifatnya orang-orang yang digoda oleh iblis. Hampir semua perbuatan apabila dilakukan dengan tergesa-gesa, insya Allah hasilnya nihil. Contoh, jalan tergesa-gesa biasanya tersandung kaki kita. Makan tergesa-gesa biasanya keselak. Minum tergesa-gesa biasanya membuat kita sakit. Terlalu cepat kaya itu juga bahaya. Maka janganlah termasuk orang yang tergesa-gesa. Mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup melalui proses. Jadi jangan langsung, tapi kita harus senantiasa menjaga diri kita agar kita melakukannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jauhkan diri kita dari sifat tergesa-gesa. Hanya ada beberapa hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita tergesa-gesa. Yang pertama adalah tergesa-gesa dikala kita berdosa, mohon ampun kepada Allah.
beristighfar kepada Allah. Yang kedua, dikala kita punya utang, segera dibayar, boleh kita tergesa-gesa membayarnya. Yang ketiga, dikala ada jenazah, tidak boleh ditahan lama, segera untuk dimakamkan, segera untuk dikuburkan. Kenapa? Karena dia sudah rindu kembali ke asalnya. Lalu yang berikutnya yang boleh dilakukan tergesa-gesa adalah apabila kita punya anak gadis, lalu sering sudah ada temannya yang datang, maka segera kita nikahkan dia. Kenapa? Karena kalau kita tidak nikahkan dia, jangan-jangan dia akan nikah sendiri. Kalau nikah alhamdulillah, tapi kalau dia kawin sendiri, wa na'udzubillah min dzalik. Selain itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita dilarang oleh Allah untuk tergesa-gesa dalam melakukan aktivitas keseharian kita. Sifat yang kedua, yang merupakan penyakit yang merusak kesabaran adalah marah. Orang yang gampang marah insya Allah tidak bisa bersabar. Orang yang selalu marah insya Allah tidak bisa bersabar. Maka untuk tetap dalam kesabaran, jangan menjadi orang pemarah. Tahan amarah kita. Jangan dihidupkan sifat-sifat marah itu. Buang jauh-jauh dari kita. Berniatlah kita setiap saat. Mulai hari ini saya tidak mau marah. Karena marah itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang-orang yang suka marah tidak ada temannya. Gampang sakit. Mudah stroke. Susah hidupnya. Insya Allah orang yang suka marah itu adalah kurang temannya, banyak musuhnya. Sebab kenapa kata Nabi, fal ghadabu yuzilul aqlu. Marah itu menghilangkan akal sehat. Dan orang yang kehilangan akal sehatnya, insya Allah rusak kehidupannya. Maka Nabi berpesan, dikala kita marah dalam keadaan berdiri, maka segeralah kita duduk. Dan dikala kita sudah duduk masih marah, maka Nabi menganjurkan kita untuk berbaring. Sudah berbaring masih marah, maka Nabi menganjurkan kita untuk tidur. Sudah tidur masih marah, maka Nabi menganjurkan lagi kita untuk bangun, ambil air wudhu. Setelah wudhu masih marah, coba kita sholat. Setelah sholat masih marah, coba kita baca Quran. Kenapa? Karena dengan baca Quran insya Allah sifat-sifat marah itu akan hilang. Tapi kalau ada orang sudah baca Quran lalu masih marah, insya Allah itu adalah keturunan pemarah. Susah mentome dilawan marahnya. Sifat yang kedua, yang ketiga, sifat yang menyebabkan seseorang tidak mampu bersabar adalah terlalu bersedih. Terlalu bersedih. Kita tidak boleh dan dilarang oleh Allah kita terlalu bersedih. Apapun musibah yang kita hadapi, jangan bersedih. Boleh tapi jangan terlalu. Maka kita dianjurkan bersabar. Kenapa orang tidak boleh terlalu bersedih? Karena kalau kita terlalu bersedih, maka kita tidak percaya kepada Allah. Padahal Allah itu yang menetapkan ketentuan baik dan ketentuan buruk. Qada dan qadar. Yang harus kita yakini. Bahwa segala yang terjadi karena Allah. Hidupnya kita. Matinya kita, makannya kita, sakitnya kita.
sehatnya kita, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terjadi itu karena kehendak iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh terlalu bersedih. Semuanya hanya titipan. Harta titipan, pangkat titipan, kekayaan titipan, istri titipan, anak titipan, semuanya hanya titipan. Jika yang titip udah mau mengambilnya, maka kita tidak mampu berbuat apa-apa. Maka yang keluar dari mulut seorang yang bersabar adalah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bahwa segala sesuatu datang dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang terakhir yang merupakan sifat yang merusak kesabaran seseorang adalah putus asa. Putus asa juga dilarang oleh Allah, karena sifat putus asa itu adalah sifatnya iblis yang tidak menganggap ada Allah. Maka kita dilarang berputus asa. Kita dilarang untuk memutuskan rahmat Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang serba maha sudah memberikan kepada kita sesuatu sesuai dengan kadar ukuran yang mampu kita pertanggungjawabkan. Maka janganlah kita selalu berputus asa. Tapi mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, selalu mengharap kepada Allah bahwa hari ini belum selesai, masih ada hari esok, masih ada lusa, masih ada minggu depan dan seterusnya. Maka kita tidak boleh berputus asa, karena Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Kalau hari ini kita tidak sukses, insya Allah besok kita akan sukses. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita tidak akan selamanya sulit. Kehidupan ini bagaikan ombak. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Maka jangan berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu bersabar, insya Allah dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mampu menghindari sifat-sifat yang mampu merusak kesabaran kita dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga kita sukses di dunia, insya Allah bahagia di akhirat. Demikian apa yang saya sempat sampaikan pada saat ini, dan dikala benar datangnya dari Allah, dan dikala salah atau keliru semata kekurangan saya mohon dimaafkan. Wallahu ila muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.